La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang keempat dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutinan kita, ya, terutama kajian tahsinut tilawah yang biasanya dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat, dan khusus bulan Ramadan kita laksanakan di hari Ahad setelah sholat zuhur. Ala kulli hal, semoga kegiatan dan agenda yang kita laksanakan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Tema kita yang akan dikaji adalah masih di tingkatan gunnah dan masuk di bagian perluasan, ya. Jika sebelumnya sudah kita bahas bahwa tingkatan gunnah itu dibagi menjadi 5, mulai dari huruf yang bertasydid, tingkatan yang paling tinggi, sampai di tingkatan paling rendah, yaitu huruf yang berharokat ringan. Kemudian kadar gunnah sudah kita singgung pada materi sebelumnya, dan sekarang masuk di cara pelaksanaan atau cara pelafalan gunnah dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk cara pelafalan gunnah kemarin sudah disinggung secara sekilas. Cara melafalkan gunnah adalah dengan mengucapkannya sebagai gunnah yang mengalir dan lembut dalam pengucapan. Nah, ini apa ini maksudnya? Ya, referensi dari Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari karya Syekh Al-Marsafi. Cara melafalkan gunnah dengan mengucapkannya sebagai gunnah yang mengalir. Ya, gunnah itu identik dengan nun, sukun atau tanwin dan mim. An, am. Nah, ini dibaca dengan cara mengalir dan lembut dalam pengucapan dan juga pengeluaran. Pengucapan apa? Am, an, mulai tingkatan tertinggi dari huruf yang bertasydid sampai di tingkatan yang kelima yang sudah disinggung sebelumnya, tanpa pemanjangan yang berlebihan dan tanpa diputar-putar di mulut. Apa itu pemanjangan secara berlebihan? Ini yang disebut dengan istilah ifrat, atau dalam istilah MTQ dikenal dengan jali, ya. Diputar-putar, contoh kayak ghair yang ada unsur ikhfa-nya atau gunnahnya. Kita ambil contoh misalnya laman sabara, bukan laman sabara, enggak, ya, tanpa diputar-putar di mulut dan juga tanpa pemanjangan yang berlebihan. Kemarin sudah disinggung kadar ukurannya adalah 2 harokat. Di sini disebutkan huruf berharokat ringan, huruf yang bertasydid itu gombi gunnah yang tidak sempurna, kadar gunnahnya tetap, ya. Kemarin ukurannya 2 harokat. 2 harokat itu seperti apa? Seperti ada yang bilang 2 ketukan, ya. Ketukan misalnya diketuk di Pamulang 1, terus di Cirebon 1 setelah 4 jam, apakah itu dihitung 2 ketukan? Enggak begitu, ya. 2 ketukan, ya, langsung. Ya, misalnya lama sabara, enggak lama, itu termasuk yang disebut dengan ifrat. Ifrat atau apa? Ifrat atau tafrid, atau melebihi dari kadar yang ditentukan.
Kita lanjutkan, serta tanpa penambahan atau pengurangan dari kadar yang telah ditetapkan baginya, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Di poin ini sudah disinggung ya. Dikecualikan, ada pengecualian, kemarin sudah disinggung. Dikecualikan dari keberadaan asal gunnah pada huruf sukun yang diidghamkan adalah idgham nun sukun tanwin ke dalam huruf lam dan ro, ini tanpa gunnah. Karena lam dan ro asalnya bukan gunnah. Gunnah itu asalnya berada di mim sukun dan nun sukun, itu asal. Baik, termasuk kesempurnaan cara pelaksanaan adalah bahwa gunnah mengikuti huruf setelahnya. Ya, gunnah di sini bukan berarti itu gombi gunnah, enggak. Atau gunnah ya, nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid, enggak. Gunnah di sini yang penting dibaca dengung. Apa itu yang dibaca dengung? Dengung itu ada ikhfa, kemudian ikhfa syafawi. Ya, itu bagian dari gunnah. Ya. Kemudian disebutkan gunnah mengikuti huruf setelahnya dalam hal tafkhim dan tarkik. Gunnah mengikuti huruf setelahnya dalam hal tafkhim maupun tarkik. Nah, ini ntar yang ada perbedaan di antara para ulama qiraat, ntar kita singgung sekilas ya, tapi nggak usah disinggung secara detail. Yang penting kita tetap mengucapkannya menurut Imam Hafiz riwayat dari Asim. Berbeda dengan alif mat yang dalam hal mengikuti huruf sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyinggung namanya at-tarkik wa tafkhim. Huruf yang selamanya dibaca tafkhim kemarin apa? Ya, ada huruf isti'la. Ya, mungkin kalau mengikuti rutin, insya Allah ya terbayang lah ya. Nah, tingkatan huruf isti'la pun dibagi-bagi sampai ada 5 poin. Itu di materi yang sebelumnya. Berdasarkan penelaahan dan juga penelusuran yang dilakukan oleh musonif siapa? Syekh Al-Marsafi. Kami dapati, kata musonif, bahwa tafkhim pada gunnah terjadi pada tingkatan ketiga. Apa itu tingkatan ketiga? Kita buka payan ya. Tingkatan ketiga tafkhim, tingkatan ketiga pada gunnah. Payan. Tingkatan gunnah ada tingkatannya. Kemarin yang pertama adalah mim atau nun yang bertasydid. Nah, ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan yang kedua nun mati atau mim yang bertemu dengan nun atau mim, tingkatan yang kedua. Contoh lan nu'mina misalnya. Kemarin yang ketiga nun mati atau mim yang bertemu dengan huruf yang dibaca dengung. Bisa jadi ikhfa ya, jika nun mati bertemu dengan ba atau mim. Bisa mim masuk kedua ya. Mim mati bertemu dengan ba untuk ikhfa syafawi, atau nun mati bertemu dengan ba iklab, itu di tingkatan yang ketiga. Atau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15 ya, jumlahnya ada 15. Ini kalau ditulis Arab, ini tulis Indonesia ya, mulai sifdatana kamjada syakhsun qad sama. Nah, ini Al-Marsafi mengelompokkan bahwa tafkhim pada gunnah terjadi pada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan ikhfa, khususnya pada ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ya, yang kemarin disebutkan nun mati bertemu dengan bet di depan sif dzatana kamjada syakhsun qad sama yang jumlahnya ada 15. Dan itu terjadi pada 5 huruf. Kenapa? Karena 5 huruf ini yang semua qori ittifaq itu dibaca dengan
ikhfa. Non mati bertemu shad, ikhfa. Nggak ada satupun ulama qiraat yang mengatakan dibaca izhar, nggak ada. Atau non mati bertemu dengan dot. Satupun ulama qiraat nggak ada yang mengatakan bukan ikhfa, nggak ada. Shad, dot, ta, dha, qaf. Ya, ini semua huruf isti'la. Huruf isti'la jumlahnya ada 7, khussa, dogtin, kit. Saya tulis di payen ya. Huruf isti'la khussa, dogtin, ini gin ya, dogtin, kil. Oke. Yang ittifaq dibaca ikhfa jika ada non mati bertemu shad 1, dot 2, ta 3, qaf 4, dha 5. Maka di sini disebutkan ada 5 yang menjadi ittifaq para ulama qiraat: shad, dot, ta, dha dan qaf. Nah, yang dua mana? Mana yang tersisa yang dua? Yang dua masih tersisa apa ini? Ghin dan kha. Ini yang diperselisihkan di antara ulama qiraat. Nah, ntar ini kita kaji sedikit aja, nggak usah terlalu detail. Khawatirnya terlalu detail jadi bingung, karena ini mengikuti qiraat di luar qiraat sab'ah. Ini qiraatnya masuk di qiraat asyrah ya, yaitu Abu Ja'far Al-Madani. Baik, dilanjutkan. Menurut seluruh imam qiraat, non mati bertemu dengan atau tanwin shad, dot, ta, dha, qaf itu di tingkatan yang ketiga. Contoh, la man sabara wa kullan darabna la man darruhu wa in ta'ifatan. Sebelumnya juga sudah pernah disinggung tentang tingkatan ikhfa. Kemarin ada ikhfa ya, sebelum Ramadan ya, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausat, ada ikhfa adna. Itu sudah kita singgung. Kalau disinggung secara detail ntar waktunya nggak mencukupi. Oke, shad, dot, ta, dha, qaf. Ini yang ittifaq seluruh ulama qiraat. Kemudian yang menjadi perbedaan ulama qiraat yang mana? Nah, ini contoh, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Nah, ini cara imam qiraat Imam Abu Ja'far Al-Madani. Beliau termasuk bagian dari qiraat asyrah. Ya, ada Abu Ja'far Al-Madani, kemudian ada Khalaf, ya, satu lagi saya lupa. Abu Ja'far Al-Madani, Khalaf dan Yazid masuk di qiraat arba'at asyara. Oke, yang penting qiraat Abu Ja'far Al-Madani. Bagaimana cara Abu Ja'far Al-Madani? Abu Ja'far Al-Madani menghukumi ghin non mati yang bertemu dengan ghin atau kha itu dibaca ikhfa. Ini Abu Ja'far Al-Madani. Cuma jangan diikuti ya. Kalau diikuti, loh, ini aliran apa lagi ini? Wa'budullaha ma lakumu min ilahin. Ini ghairuh, Abu Ja'far Al-Madani ghairih. Terus ilahin dibaca ikhfa. Min ilahin ghairih. Nah, itu kalau Abu Ja'far Al-Madani. Makanya ini yang diperselisihkan di antara ulama qiraat. Qiraat sab'ah yang 7 itu menghukumi semuanya adalah idhar. Cuma Abu Ja'far Al-Madani karena ghin dan kha bagian dari huruf isti'la, jadi dihukumi dengan ikhfa, masuk di tingkatan yang ketiga menurut teori ini ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Syekh Al-Marsafi. Baik, itu pengetahuan sekilas ya. Yang penting kita praktek dulu di lafal, misalnya rihan sarsara. Kok sampai ke Imam Asyrah sih? Hafaz saja masih bingung bacanya. Oke, nah kita fokus ke hafaz. Khawatirnya kalau masuk ke qiraat ntar jadi bingung, karena beda imam qiraat, tajwid juga
pengaruh, ada perbedaan. Baik, kita yang baca yang disepakati oleh ulama qiraat ada shad, dot, ta, dha dan qaf berdasarkan tingkatan yang ketiga dari tingkatan gunnah. Oke, contoh ayatnya ini. Bagaimana cara membacanya? Tanpa diputar-putar, tanpa penambahan atau tanpa pengurangan dari kadar yang telah ditetapkan. Oke, ini. Yad'u min dunillah. Yang masuk huruf isti'la. Kita cek. Yad'u min dunillah. Dal masuk huruf isti'la atau enggak? Enggak masuk. Berarti enggak masuk di enggak masuk di yang di blok merah. Kemudian mala yaduruhu wa mala yanfa'u. Fa masuk isti'la? Enggak masuk. Khussa dagtin kil. 5 huruf doang ya. Karena kha enggak termasuk menurut sab'ah, kemudian ghin juga enggak termasuk, jadi hanya shad, ta, qaf, dha. Yang satu apa? Qaf. Qaf udah. Ini shad, sebentar. Shad, dot, ta, qaf, dha. Ini 5 ini yang kita praktekkan karena untuk kha dan ghin ntar ada khilaf di antara para ulama qiraat. Jadi yang dipraktekkan di sini adalah laman darruhu, dot masuk, min naf'i, nun masuk isti'la enggak masuk, labi sal maula wa labi sal ashir. Kemudian yang masuk lagi walaman sabara. Nah, ini masuk. Contoh lagi, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin, tanwin bertemu ta enggak masuk, min tahtiha enggak termasuk, innallaha yaf'alu ma yurid alal ladzina yadhlimuna nasa. Oke, ini contoh ntar yang kedua. Contoh yang pertama dulu di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Poinnya adalah lamang darruh, bukan lamang darruh, enggak. Lamang darruhu seolah-olah nun mau masuk ke dot. Jadi enggak tepat ketika ikhfa dibaca ng atau eng, itu enggak tepat. Enggak semua huruf. Lamang darruhu. Nah, masuknya kira-kira yang mana ini? Aqrab, adna atau ausat? Kemarin disinggung aqrab itu yang mana? Kayaknya karena yang datang banyak kita ulang sekilas ya. Ikhfa, adna, ausat dan aqrab. Sekilas saja. Ikhfa. Nah, ini sekilas. Oke. Karena mempraktekkan, jadi diulang sekilas. Ini ikhfa hakiki. Ikhfa artinya tertutup atau menyamarkan. Hakiki sebenarnya dalam istilah tajwid menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu huruf ikhfa hakiki dan disertai dengan dengung. Ada ikhfa aqrab. Apa itu ikhfa aqrab? Aqrab artinya dekat. Dekat dari segi apa? Makhraj. Dalam hukum ini, jika bertemu dengan salah satu 3 huruf nid'iyah, non mati atau tanwin, bertemu dengan huruf nid'iyah, ta, ta, dal, itu aqrab. Contoh, faman taba. Cara membacanya, ikhfa lebih besar daripada gunnah, berarti lebih condong ke dengung. Contoh, min dunillah, bukan min dunillah, beda ya. Min dunillah, kalau dibaca min du itu gunnah, kurang tepat. Kemudian yang kedua, ab'ad. Apa itu ab'ad?
Jika bertemu dengan qaf dan kaf, nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf, itu adalah ab'ad. Kenapa ab'ad? Ab'ad itu dari kata ba'idun, kalau bahasa Arabnya jauh. Jauh dari segi apa? Makhraj. Dengan apa? Dengan nun sukun. Nun sukun ujung lidah, an. Qaf dan kaf itu pangkal lidah, dalam, dekat dengan tenggorokan. Ya, itu dikatakan dengan jauh. Cara membacanya, dengung lebih besar daripada ikhfa. Berarti langsung NG. Ang wa in kadu min qab. Dengung lebih besar daripada ikhfa, daripada samar. Bukan wa in, enggak, langsung wa in kadu. Beda dengan yang pertama ya. Misalnya faman taba, itu kurang tepat karena gunnah dibaca lebih mendominasi. Padahal di sini ikhfa harus lebih mendominasi daripada gunnah. Faman taba min tahtiha. Oke. Apaan udah? Sekarang ausat. Apa itu ausat? Ausat yang di tengah, pertengahan. Nah, ini terjadi apabila non mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf yang jarak makhrajnya sedang, ya, antara to, ta, dal, dan antara qaf dan kaf. Masih terbayang tentang makhrijul huruf? Ya, yang penting jumlah huruf selain to, ta, dal, dan selain qaf, kaf. Ada berapa itu? Ada 15. Ini contoh. Yang tengah-tengah ya, shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf. Kepotong dikit ya. Oke, layarnya kurang bawah dikit. Qaf, terus sin. Nah, to, ta, dal nggak masuk, za, fa, tak nggak masuk, kemudian dot dan lo. Nah, ini yang bagian tengah-tengahan atau yang dikenal dengan ausat. Baik, kita kembali ke contoh. Mana kira-kira min dunillah, aqrab, ausat atau aqrab, adna atau ausat? Min dunillah aqrab. Masih ingat atau diulang lagi ini? Baik, diulang sekilas. Nah, ini aqrab, to, ta, dal, ini aqrab ya. Yang ab'ad qaf dan kaf. Kemudian ausat itu tengah ya, selain qaf, kaf, dan selain to, ta, dal. Nah, jumlahnya ada 10 untuk ausat. Tha, shad, jim, sin, shin, dzal, dot, za, fa, dan lo. Oke. Masuk ke ayat. Nah, ini cara membaca ikhfa-nya lebih mendominasi dibandingkan gunnah. Nah, kenapa aqrab? Ya, baik, prakteknya. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Ya, fa, ya, ausat ya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Nah, ini poinnya. Yad'u laman darruhu. Ya, tadi non mati yang bertemu dengan huruf yang bertafkhim. Ya, di tingkatan yang ketiga. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashid. Tarkik, ashid, bukan ashir. Nah, itu lo ngikut
MTQ di negara Timur Tengah, daerah Timur Tengah gitu ya, langsung diturunin dari panggung ya. Hafalan menurut mereka masih bisa dimaklumi, tapi kalau tajwid fatal itu menurut mereka. Jadi misal bacanya innallaha ala kulli syai'in qadir, langsung syukran jazakumullah khairan, turun dari panggung ya. Ya, itu kalau di Timur Tengah. Boleh dicek di YouTube itu. Salah tajwid itu fatal bagi mereka, tapi kalau salah hafalan walaupun berpuluh-puluh kali itu masih aman ya. Karena dalil mereka al-insan makhlul khata' wan nisyan ya. Oke ya. Wala bi'sal ashid tarkik. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Nah, ini kok dibaca panjang? Karena mad aridi lis sukun. Boleh 2, 4, 6. Yang penting serasi. Ini sama. Oke, yuk kita bareng-bareng. Ya, setelah membaca ta'awud dan bismillah bersama-sama, kemudian dipandu sekali dan diikuti bersama-sama membaca ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, contohkan sekali. Yada'u sampai mala yanfa'u. Yada'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. 1, 2, 3. Yada'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Berikutnya, dzalika huwadh-dhalalul ba'id. 1, 2, 3. Dzalika huwadh-dhalalul ba'id. Berikutnya yang menjadi inti dari pembahasan tadi, cara pembacaan gunnah jika bertemu dengan huruf yang selamanya tafkhim. Salah satunya adalah dot isti'la. Okay. Ini yang semua ulama ittifaq. Yad'u laman ya, ukuran ikhfa-nya masuk ikhfa apa? Aqrab, adna atau ausat? Ausat. Nah, ya, kita cek lagi. Aqrab, ta, ta, dal. Ya. Kemudian ab'ad, qaf dan kaf. Nah, sekarang yang ausat. Selain 5 huruf tadi itu masuk di ausat. Salah satunya adalah dot. Nah, berarti dot masuk di ausat. Bagaimana cara membacanya? Samar dan dengung dibaca secara seimbang atau 50-50. Oke. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Sekali lagi dicontohkan. Yad'u laman man terus ya 50-50. Yad'u laman darruhu, bukan laman darruhu, enggak, itu dengung yang mendominasi. Tapi kalau laman dar, itu ikhfa yang mendominasi. Ini 50-50. Yad'u laman darruhu
aqrabu min naf'ih labi'sal maula wa labi'sal ashid. Yuk bersama-sama dari sini sampai naf'ih. 1, 2, 3. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Berikutnya 1, 2, 3. Labi'sal maula wa labi'sal ashid. Bukan syir, enggak. Syid tipis, bukan syir. Itu membaca tafkhim. Kalau ikut MTQ di Saudi atau di Mesir langsung diturunin dari panggung. Oke. Ashid. Jangan kalau naik dikit itu udah kurang tepat. Bacanya menjadi tafkhim. Wala bi'sal ashid. Oke. Berikutnya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Di situ aja ya. Khawatirnya kalau sampai anhar ngos-ngosan. Oke, nafasnya di sini. Ntar ngulangnya jannatin. Baik. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. 1, 2, 3. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Oke, ngulangnya di jannatin, dari jannatin sampai anhar. Ya. Jannatin. Ya, ini baru akrab. Ya, artinya ikhfa lebih mendominasi daripada gunnah. To, ta, dal. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan dibaca jannatin tajri. Nah, itu kurang pas karena itu dengung lebih mendominasi. Jadi menyalahi aturan tajwid. Jannatin tajri min tahtihal anhar. 1, 2, 3. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikutnya, innallaha yaf'alu ma yurid. 1, 2, 3. Innallaha yaf'alu ma yurid. Oke, silahkan. Kayaknya harus layar nih. Sebentar, saya buka lagi. Sebentar, layar dulu. Wah, ini harus pakai soundnya ini Pak Jilas nih. Oke, sebentar. Ta. Oke, maaf. Sip. Nah, ini pakai sound ini. Sebentar. Nah, sebentar. Dal, to. Nah, enggak, berarti ke bawah. Ad, lo,
Zal. Nah, ini simak ya. Zalika. Ini ya posisinya. Hijau itu adalah ujung gigi atas. Nah, itu pas tuh. Oke, udah bisa berarti. Oke, sebentar saya matikan dulu. Kembali ke ayat. Nah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Nah, ini yang kemarin ada 3 wajah ya. Bagaimana cara membaca qalqalah? Boleh dengan seolah-olah ya, membaca fathah mutlak ya, baik huruf sebelumnya apapun. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Atau ya, kemarin bukan fathah, bukan kasroh, dan bukan dhammah. Nah, ini yang diikuti oleh orang Indonesia. Contoh ba'id. Nah, ini juga disinggung sama Syekh Al-Marsafi. Nggak tahu waktu itu masih ingat cara membaca qalqalah yang malam Jumat? Ikut apa enggak? Atau pas lagi beralangan? Lagi beralangan. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Boleh. Atau dzalika huwad dhalalul ba'id. Boleh. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Oke. Panjang pendek ada yang rubah arti, ada yang enggak. Sebentar, ini kayaknya perlu dimasukkan di payan. Biar bisa dioret-oret. Anhar. Oke, sebentar ya, biar bisa dioret-oret. Ini delete. Oke. Enggak. Sekarang pakai ini aja. Pakai copy. Oke. Nah, taruh sini. Nah, kalau sini bisa dioret-oret. Oke. Loh. Gedean. Bisa dioret-oret ya. Nah, coba pakai ini. Nah, merah. Oke. Ya, yang perlu baca dengung jannatin. Nah, ini dengung. Terus min tahtiha dengung. Ya. Terus ini juga dengung. Mana lagi ini? Innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi kalau praktek wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba. Wa amilus solihati jannatin. Jannah yang dilingkari ditahan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Dilingkari, ditahan. Jannatin tajri min Oke, ntar perlu latihan dengung ya, menahan huruf yang non bertasydid atau mim yang bertasydid. Baik.